Jemaat Tuhan, pagi ini kita akan satukan segenap hati kita untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi ini, untuk ibadah yang Tuhan masih izinkan buat kami, yang kami ada sebagaimana kami ada, kembali dalam rumah Tuhan, dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Ebenezer, begitu setianya Tuhan menuntun kami memasuki tahun yang baru di 2025. Kami membuka hati kami buka mata kami dan telinga kami untuk bisa mendengar, melihat, merasa, memandang, dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan jadi pelita buat kaki kami, yang menuntun segenap langkah kehidupan kami di tahun yang baru 2025 ini. Urapi hamba-Mu, terima kasih sudah Tuhan tibakan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Urapi juga jemaat-Mu supaya kami semua dilayani oleh Tuhan yang sama, sebab pembicara sejati, pengkhotbah sejati adalah Roh Kudus yang akan berbicara dari hati ke hati sesuai kedatangan dan kebutuhan kami semua. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Kami siap buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya ucapkan shalom buat kita semua. Selamat Natal sudah lewat, selamat tahun baru buat kita semua ya. Tuhan Yesus baik, menuntun kita semua kembali beribadah di tahun yang baru ini, dan terima kasih buat gereja setempat dan juga penggembalaan setempat. Saya bisa kembali sampaikan firman Tuhan buat Anda semua. Sekian lama kita akan jumpa, mungkin sepanjang COVID kali ya. Saya nggak cek ya, tapi kita semua bisa kembali ibadah pada saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya buat kesempatannya. Dan mari kita akan siapkan segenap hati kita buat firman Tuhan di 2025 ini. Kalau kita bisa masuk tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan buat kita ya. Saya menutup 2024 dengan 3 kebaktian pemakaman, dan masuk 2025 hari ini ada yang ketiga juga pemakaman. Jadi ada 6 orang yang saya kenal dengan baik, sebagian daripada jemaat dipanggil pulang ya. Ada yang usianya 80, 86, 62, 95, ada yang usia 4 tahun. Yang hari ini saya akan pimpin, nanti sore saya belum cek usia berapa ya, mungkin 80 juga ya. Jadi dari semua yang saya datang, yang saya paling sedih adalah teman saya punya anak usia 4 tahun dipanggil Tuhan. Saya anak cuma 1, usia 6 tahun ya. Jadi waktu anak ini dipanggil Tuhan, saya datang dan kunjungi, saya rasakan kesedihan orang tuanya dan juga kakek neneknya. Saya sedih sekali, itu saya merasa empati sebab saya juga punya anak satu-satunya. Anak ini lahir dengan keadaan yang sangat unik. Sejak lahir ginjal hanya berfungsi 20%, malfungsi. Lalu ditunggu-tunggu setahun demi setahun sampai 4 tahun, nggak makin baik, malah makin jelek gitu ya. Berobat ke Malaysia dan kemana-mana, akhirnya diputuskan akan transplantasi ginjal di RSCM, ada dokter yang sangat bagus. Tapi dokter ngomong gini, ya saya tahu kasus ini katanya, yang tercatat di dunia cuma 7 yang tercatat, yang nggak tercatat mungkin banyak ya. Nah kalau mau kita coba tangani ya kita coba. Tahu kasusnya, tapi saya belum pernah tangani. Tapi kalau mau transplantasi ginjal ke anak 4 tahun, kita coba siap-siap aja. Boleh-boleh saja. Dokternya pun bilang, ya kita coba gitu loh. Siapkan aja dana 2 miliar, katanya begitu. Oh, teman saya siapkan 2M, sebab teman saya adalah generasi kedua toko emas, dia punya 4 toko emas, jadi uang saya rasa nggak masalah. Dia siapkan 2M, lalu anak dibawa masuk ke RSCM, baru hari pertama masuk, sudah pakai ventilator gitu ya. Baru pertama kali masuk sudah pakai ventilator, 3 malam saja di rumah sakit dipanggil Tuhan akhirnya itu ya. Di situ saya datang dan saya sedih sekali, tapi hati saya bicara begini, punya uang banyak pun nggak bisa beli yang namanya kesempatan. Dia punya uang 2M siap habiskan, ya belum kakek neneknya siapkan uang mungkin lebih banyak, pokoknya berapapun mereka siap untuk selamatkan nyawa anak ini, tambah waktu dan kesempatan. Tapi kalau Tuhan ambil kesempatan itu, uang kita nggak ada gunanya. Jabatan kita nggak bisa tolong, hikmat, otak, kepandaian, kepintaran pun nggak banyak gunanya kalau Tuhan ambil namanya kesempatan. Dan kalau Tuhan kasih kita masuk 2025, bukan kita hebat, kita kaya, kita kuat, kita sehat, tapi karena Tuhan kasih kita yang namanya kesempatan. Hidup ini adalah, nah itu dia ya. 2025 tahun apa? Lebih gampang, lebih mudah. Yang saya baca sih susah katanya ya. Karena PPN mau 12%, walaupun nggak jadi, sebagian ada yang sampai 40% tuh naiknya. Jadi
Apakah tahun yang susah atau mudah kita nggak tahu, tapi akhir zaman kan muncul masa yang lebih sukar, betul apa enggak? Tapi satu hal saya yakin begini Bapak Ibu, sebelum masuk firman Tuhan ya. Kalau kita Tuhan izinkan masuk 2025, pasti Tuhan anggap kita mampu, itu aja. Saya punya anak satu-satunya, usia 6, kelas 1 SD. Kan sudah banyak ujian ya. Nah kalau dia ujian, saya tiap pagi antar dia ke sekolah jam 7, itu kalau pas hari ujian, dia tuh malas-malas sekolahnya. Udah sampai sekolah, jalan 2-3 langkah, lihat papanya. Ayo cepet masuk, jalan lagi, lihat papanya. Saya tahu itu ujian. Dia susah ujian, dia sulit ujian. Malam udah belajar, ujian susah, takut nggak dapat 100. Tapi kan karena ujian kelas 1, anak saya baru kelas 1, papanya dorong aja tuh jeblosin ke kelasnya. Sebab papanya anggap dia sanggup. Tapi kalau saya ajak ke UPH, masuk ke sebuah kelas, lagi ujian termokimia, bionuklir, saya ajak pulang pasti dia tuh. Sebab nggak cocok sama anak kelas 1, betul apa enggak? Kalau ujiannya saya anggap dia nggak mampu, saya bawa pulang. Tapi kalau saya anggap ujian dia mampu, saya jeblosin. 2025, Tuhan jeblosin. Mampu atau pulang? Aduh Tuhan susah banget, Tuhan berat banget pulang. Aduh Tuhan biokimia, termonuklir Tuhan 2025, pulang aja. Ada yang mau pulang, kita doain langsung. Atau saya pasti bisa. Karena Tuhan baik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Bukan tahun yang mudah, tapi kalau Tuhan jeblosin, kita sanggup lewati ujiannya. Itu aja. Tanamkan di hati kita masing-masing. Amin. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Saya mau bicara mengenai ketaatan hari ini. Taat bawa berkat. Katakan sama-sama 2, 3. Oke, kita akan bicara mengenai taat bawa berkat. Yang namanya taat ya. Baca dari kanan ke kiri T-A-A-T, di balik T-A-A-T, atas ke bawah T-A-A-T, bawah ke atas T-A-A-T. Mau Tuhan bawa hidup kita jungkir balik gimana pun juga, pokoknya itu aja ya. Mau mundur, maju, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, pokoknya. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan 2025 artinya Tuhan mau kita bukan lebih kaya, bukan lebih sehat, bukan lebih sukses, bukan lebih bahagia, tapi lebih nanti suksesnya, bahagianya, sehatnya ngikut. Amin. Yang pertama taat dulu deh. Itu tanamkan di hati kita. Kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun yang baru, Tuhan kasih kita kesempatan bukan supaya lebih menikmati hidup, tapi supaya kita lebih taat sama Tuhan. Nanti nikmatnya akan ngikut dalam hidup kita. Next slide ya. Saya punya pointer bisa. 2025 melangkah dalam ketaatan. Katakan sama-sama 2025 melangkah dalam ketaatan. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia adalah sebuah contoh ketaatan seorang nabi daripada Tuhan. Elia tinggal di mana sih? Elia tinggal di sebuah tempat yang namanya Tisbe. Tisbe adalah sebuah kota kecil. Dia diutus untuk ke Samaria, sebuah kota besar, ibu kota Israel, di mana Ahab yang jahat, raja yang jahat ada di situ, dan istrinya lebih jahat lagi. Namanya Isabel. Dari namanya udah sebel ya, nyebelin namanya ya. Isabel, udah suaminya jahat, istri lebih jahat lagi. Kalau suami jahat, istri baik masih ketolong ya. Kalau suami jahat, istri lebih jahat, tamat sudah. Gak ada harapan ya. Nah Elia disuruh ke sana. Udah tenang-tenang di Tisbe, disuruh ke sana. Menyampaikan satu berita tentang tahun bencana. Bukan kabar baik yang dia sampaikan, tapi kabar bencana. Itu kalau Elia tidak punya dasar ketaatan, tidak mungkin. Dasar ketaatan adalah demi Tuhan yang hidup. Ada amin? Katakan sama-sama, demi Tuhan. Taat harus punya sebuah landasan. Sebab ketaatan kita satu saat pasti akan ketemu konflik of interest, akan mengalami konfrontasi di mana kita akan konsisten taat atau kompromi taatnya. Kita hormat sama pimpinan wajib. Tapi kalau kebijakannya menentang firman Tuhan, disitulah konflik of interest terjadi. Mau taat sama pimpinan atau sama Tuhan.
Taat sama pimpinan ada konsekuensi, enggak taat ada konsekuensi. Taat sama Tuhan ada konsekuensi, enggak taat juga ada konsekuensi. Kita punya teman, selama teman kita value-nya jalan sama-sama, takut sama Tuhan gak ada masalah. Begitu teman kita, bergaul kita mulai mengalami conflict of interest, beda value, mau taat dengan pertemanan supaya baik-baik aja atau tetap taat sama Tuhan, akan mempengaruhi kita punya persahabatan. Hidup ini selalu akan ada conflict of interest. Makanya dasar ketaatan kita tuh apa? Harus karena Tuhan, amin. Ini gak boleh goyang. Manusia datang dan pergi, kebijakan datang dan policy akan berubah. Hidup akan berubah. Tapi Tuhan yang gak pernah berubah. Makanya Elia kenapa berani menghadapi Raja Ahab yang jahat dengan istri yang jahat. Sampaikan firman Tuhan yang gak baik isinya. Kenapa dia berani? Sebab dia tidak mengejar perkenanan manusia. Anda tahu Ahab dan Isabel punya 850 pendeta di situ? Alkitab catat loh, 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera yang dapat makan dari meja Isabel. Mereka itu nabi-nabi yang taat sama manusia. Dan mereka nggak pernah katakan yang jelek sama manusia. Elia taatnya sama Tuhan. Begitu disuruh sampaikan berita bencana, sampaikan. Konsekuensinya bukan cuma nggak dapat makan dari mejanya Isabel, konsekuensinya kepala bisa dipenggal. Tapi kalau dia takut sama Tuhan, mati pun jadi demi ketaatan. Ada amin? Ini harga yang kita mesti bayar sebagai seorang hamba Tuhan sebetulnya. Dimanapun lingkup kehidupan kita hari ini, apalagi dalam dunia sekuler. Saya tahu nggak mudah. Lebih gampang taat dalam gereja daripada di luar gereja. Walaupun gereja hari ini udah banyak juga konsekuensi dan juga komprominya ya. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan kita mesti ingat. Kalau mau taat demi Tuhan. Taat demi siapa? Demi Tuhan. Ini sebuah landasan maka dia jalan dari Tisbe antara 60 sampai 80 km ke Samaria. Nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada sepeda, apalagi pesawat. Jalan kaki, capek-capek demi sebuah ketaatan, ketemu raja jahat, sampaikan kabar yang nggak baik, sodorin dia punya kepala. Tapi kalau Tuhan bilang nggak mati, ya nggak mati kok. Kalau Tuhan bilang hidup, ya hidup kok. Kalau Tuhan bilang ini kang tau buat kamu kok. Amin. Saya punya teman bisnis dengan satu institusi dapat proyek 5M. Setelah dapat proyek 5M, besoknya dapat WA dari anak buah pimpinannya. WA-nya bilang gini, Pak, dulu-dulu dengan vendor lama, kalau ada proyek 5M, dapatlah kita 50 juta. Anda tuh maksudnya kan? Anak buahnya ngomong sama bosnya teman saya, Pak gimana nih Pak, dia minta 50. Teman saya bingung, takut, gak mau nyogok demi sebuah proyek. Dia bilang, balas aja deh. Pak kita mah nggak berani Pak, ini waktu zaman Jokowi nggak berani Pak katanya. Takut Pak, memang sih dari 5M 50 juta nggak seberapa dari untung kita dapat, tapi takut nggak kena sekarang, kena 10 tahun lagi, takut. Dia bilang aduh Pak maaf Pak kita nggak berani Pak, kalau emang ini proyek buat kita jadilah, tapi kalau enggak Bapak silakan ambil proyek lain aja, ambil vendor lain, kita siap untuk kehilangan. Dia balas gitu, besoknya nggak lama dia balas, WA-nya bilang ini, Pak WA saya kemarin, hapus aja ya Pak, proyek tetap buat Bapak. Nah, kalau dari Tuhan gak kemana-mana tuh berkat, ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan dong. Daripada nodai ketaatan, dapat duitnya, tapi hidup gak tenang. Hari ini bebas, tahun depan belum tentu bebas. Kalau dia keciduk, kena semua ke belakang tuh. Makanya demi Tuhan kalau mau taat. Kalaupun harus kehilangan, biar hilang demi ketaatan. Sebab setiap ketaatan hilang satu, tumbuh 1000. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Elia taat nih. Sampaikan firman Tuhan. Dia bilang mati-matilah aku. Hidup-hiduplah aku. Pokoknya taat. Nggak mati tuh. Malah dapat janji Tuhan. Ujian ketaatan. Dari Samaria. Kamu pulang ke Tisbe. Tapi nggak ke kotamu. Ke sungai kecil. Namanya Kerit. Di situ aku akan pelihara hidup kamu. Nggak mati nih puji Tuhan nih. Udah ngomong, tenang. Ahab nggak bunuh saya, Isabel juga nggak bunuh saya bisa pulang. Dapat firman Tuhan. Lagi datang dari Tisbe ke Samaria, belum bencana. Tapi waktu pulang dari Samaria ke Tisbe, ke sungai Kerit, sudah bencana. Datang bawa makanan, bawa minuman, pulang udah nggak punya apa-apa. Dan dia mesti datang kembali, 80 kilo balik ke sebelah timur. Di tengah masa-masa kelaparan, kekeringan, dan bencana. Dia jalan aja dengan taat. Di tengah jalan ketika dia haus dan lapar, ketemu sungai Yordan. Nah ini sungai kan kita tahu ya bersejarah ya. Besar, debitnya juga bagus, terkenal, historical.
Kerit nggak ada ceritanya tuh. Ini sungai kecil banget, debit juga kecil. Tapi Jordan, sungai yang terkenal, debit air juga banyak. Sampai di Jordan, kalau Anda jadi Elia, stop di situ atau lanjut? Ujian ketaatan masalah dia taat. Ujian ketaatan berkat, taat nggak kita? Nah itu dia. Menurut saya saudara ya, 2000 tahun sejarah gereja terbukti bencana, masalah, aniaya, persekusi tidak pernah bisa menghancurkan gereja Tuhan. Tapi kenyamanan, kekayaan, gereja masuk politik, jadi industri, itu menghancurkan gereja. Ini akhir zaman nih. Gereja nggak hancur karena aniaya. Gereja bisa hancur karena kenyamanan. Hati-hati saudara. Betul apa nggak saya ngomong? Iblis juga nggak bodoh-bodoh amat lah. Dia udah belajar 2000 tahun strategi menghancurkan gereja. Abad pertengahan, mulai dari zaman 400 tahun setelah zaman gereja mula-mula. Lewat Kaisar Konstantin, dia angkat gereja naik ke politik, ke industri. Kelihatannya hebat. Gedung-gedung mewah di Eropa, Belanda, Jerman tuh ya. Ada isinya? Gedung aja mewah, isinya turis semua ya nggak sih? Doanya formalitas, foto dong, masuk TikTok kan gitu. Nggak ada yang cari Tuhan, saudara. Itu orang lihatnya hebat, tapi dari sisi kerohanian mati, betul nggak sih? Karena nyaman. Dan hari itu budaya masuk ke Indonesia tuh. Berapa banyak gereja berlomba-lomba bikin gedung-gedung, nggak salah, saudara. Tapi jangan sampai jadi Jordan, yang kelihatannya nyaman dan enak. Harus tetap taat. Ada amin? Elia stop di Jordan. Gimana nih Bapak? Gimana Tuhan? Aku haus nih, ketemu sungai. Tuhan bilang taat itu taat. Jangan kompromi. Aku nggak perintahkan Jordan. Move forward ke sungai Kerit. Itu kan sungai kecil. Pokoknya jalan. Nanti aku minum gimana? Pokoknya jalan. Taat aja. Maka dia tinggalkan Jordan, saudara. Dan dia lanjut taat. Masih jalan 30-40 kilo, saudara. Sampai ke Kerit, namanya Pengasingan. Hati-hati dengan Yordan kalau kita alami ketaatan. Kalau kita bilang berkat adalah bukti ketaatan, kita akan terkecoh. Belum tentu orang yang gak taat, gak diberkati itu belum tentu. Gak taat bisa diberkati, cuma bukan dari Tuhan. Iblis juga suka berkati, ya gak sih? Makanya kita anak Tuhan nih harus uji ketaatan kita senantiasa. Kadang dalam masalah kita taat, waktu limpah harus lebih hati-hati. Ini gambarnya saudara, kalau Anda lihat tuh ya. Dari Tisbe ke Samaria, dari Samaria balik ke Tisbe, ke atas sedikit sampai sungai. Nah di situ apa yang terjadi? Allah memberkati dia. Saya mau lanjut yang kedua. Ujian ketaatan kedua. Sampai di Kerit, dapat makan, dapat minum. Gak lama kemudian, habis juga airnya. Waktu airnya habis, gak ada makanan juga. Datang lagi firman Tuhan, jalan ke utara, ke Sidon, lebih jauh lagi. Kalau dari Samaria sampai sungai Kerit cuma 80 kilo, ketika sungai itu udah gak ada airnya, dia disuruh naik ke utara 150 kilo, lebih jauh lagi. Lagian itu Sidon. Sidon itu Libanon zaman sekarang, di luar border daripada Israel. Tantangan lebih besar, akankah kita jalan? Atau kenyamanan Kerit kita komplain, Tuhan aku udah taat, aku udah setia, aku diberkati. Tapi kenapa berkat ini hilang dan habis? Kenapa Tuhan? Balik lagi, ujian ketaatan adalah berkat. Kalau dia taat, dia akan temukan mujizat Tuhan di sana. Amin. Tapi kalau dia nggak taat, dia akan mati kelaparan di sungai Kerit yang sudah nggak ada airnya dengan hati kepahitan sama Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan tinggalkan Tuhan, gak mau kebaktian, gak mau pelayanan sebab hatinya pahit sama Tuhan. Kenapa pahit sama Tuhan? Sudah perpuluhan. Kenapa bisnisku diambil orang? Sudah setia melayani, kenapa ada masalah ini, ada masalah itu? Pahit hatinya. Padahal Tuhan mau kita move on. Tuhan mau kita apa? Bilang sama-sama, move on. Jalan terus dalam ketaatan. Kalau kita taat, selalu taat bawa berkat. Amin. Ada berkatnya di Sidon kok. Ada berkatnya. Tapi balik lagi, Elia diuji 2 kali ujian berkat. Ke-1 di Jordan, kedua di Kerit. Hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, harus taat demi Tuhan, bukan demi berkat Tuhan. Taat demi siapa? Bilang sama-sama, taat demi Tuhan, bukan demi berkat Tuhan. Nanti berkat ngikut ketaatan. Itu janji Tuhan buat kita. Nah, ini gambarnya saudara. Lebih jauh lagi tuh.
Dari Kerit ke Sarfat lebih jauh lagi, melintasi perbatasan Israel. Lagi pula Sarfat atau Sidon itu tempat Isabel lahir. Anda tahu siapa Raja Sidon? Etbaal. Siapakah Etbaal? Bapaknya Isabel. Jadi Elia ini emang diuji luar biasa dan Tuhan tuh kadang suka iseng kayak begitu tuh. Bilang sama Tuhan suka iseng. Dia emang gak jahat saudara. Anda jangan anggap masalah itu Tuhan jahat ya, Tuhan iseng. Supaya kita ingat sama Tuhan ya. Nah kalau iseng kayak gitu tuh, ketemu sungai Yordan, nggak boleh di situ. Sampai sungai Kerit, ada makan, ada minum, tiba-tiba habis semuanya. Itu Tuhan iseng tuh. Saya punya anak kan 6 tahun tuh. Saya beliin apa yang dia suka dan dia mau. Dia punya boneka-bonekaan, Labubu punya 6 gitu ya. Rumah-rumahan, anak cuma satu-satunya nunggu 10 tahun. Nyawa pun saya kasih kalau perlu kan ya. Nah, dia kalau lagi main sama mbak saya, dia lupa sama papanya tuh, lupa. Papanya di samping dia lupa lagi main rumah-rumahan, bangun blok-blok itu, lupa sama papanya. Gimana bikin dia ingat sama papanya? Saya deketin, saya senggol tuh rumah-rumahan. Saya rubuhin tuh rumah-rumahan. Begitu rubuh, papa ganggu aku ya kan, panggil papa kan. Begitu saya ganggu dia, baru panggil papa. Oh papa jangan ganggu dong. Kita bikin sama-sama. Nah mulai main sama-sama tuh. Kalau saya nggak ganggu, lupa sama papa. Lagi asik main handphone tuh, lupa sama papa. Apa yang papa lakukan? Iseng aja, saya matiin wifi. Papa, loading terus. Nah kan panggil papa. Makanya nih, kalau Tuhan rubuhin kita punya rumah-rumahan, ganggu kita punya wifi, dia iseng, ada amin. Supaya kita, Bapak tolong kami. Kalau nggak gitu, lupa sama Bapak, betul apa betul? Makanya berkat itu ya pada satu sisi baik buat kita, tapi berkat bisa bikin kita sibuk sama berkat, lupa sama Tuhan. Makanya dia iseng sama kita. Bilang sama-sama, Bapak nggak jahat, cuma tukang iseng bilang. Jangan curiga sama Bapak, amin. Dia tetap Bapak yang baik kok. Supaya kita ingat sama dia, sebab dia pengen kasih lebih banyak lagi buat kita gitu aja. Tapi dia nggak mau waktu dikasih banyak, lupa sama yang ngasih. Papa tuh nggak mau. Makanya dikasih banyak diisengin, dikasih lagi diisengin, kayak gitu aja pokoknya. Selalu Bapak itu iseng ya. Nah next slide. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Anda bayangkan ya, balik lagi ke kisah Samaria. Menuju ke sungai Kerit, ketemu sungai Jordan. Kalau Elia nggak taat demi sebuah berkat, dia bilang, Tuhan, udah sini aja Tuhan deh. Masih jalan 30 kilo, masa kehausan, susah banget. Ini sungai udah jelas aku bisa minum. Stop sini Tuhan. Dia nggak taat, dia bisa minum? Nggak bisa minum. Elia nggak akan mati kehausan, tapi matinya kelaparan. Kan setelah kembung perutnya dia mesti makan. Nggak mungkin makan batu kan? Nggak mungkin. Tuhan tak paling tahu jaga hamba-hamba Tuhan yang taat. Lagian kelimpahan Jordan itu ya, mau airnya banyak atau Kerit airnya sedikit, minum tetap 2 liter aja kan? Enggak karena Jordan sungainya banyak minum 2 kontainer, enggak juga. Yang dia butuhkan cuma segitu. Tuhan paling tahu kelimpahan Jordan ujungnya kemana. Laut mati kan? Kelimpahan tuh ujungnya sebuah kematian, hati-hati loh. Saya tidak anti kelimpahan, tapi yang saya tahu manusia cuma butuh yang namanya cukup. Lebih daripada cukup, sebuah kemubaziran. Kalau nggak bijaksana, membawa sebuah kematian. Hati-hati loh saudara. Maka Tuhan bilang, berikan kami makanan yang selimpahnya, ada amin. Enggak ya. Belum berubah Alkitab kita kan? Yang secukupnya. Anda bisa punya uang banyak, masuk rumah makan Padang, beli semua yang ada di etalase, taruh di meja kita. Semua bang, etalase pindahin ke meja kita, saya bisa bayar. Betul kita bisa bayar, bisa makan nggak? Itu kan masalahnya ya nggak sih? Bisa bayar sama bisa makan kan lain ya nggak sih? Anda bisa bayar semua, nggak bisa makan semua. Anda makan semua, ujung-ujungnya laut mati. Penyakit muncul, betul nggak? Makanya hidup ini ya, mawas diri aja lah, cukup aja. Bilang sama-sama 2, 3. Anda tahu burung gagak, sudah sungainya kecil, tapi kan cukup. Sungai besar juga nggak bisa diminum semua kan, nggak bisa. Dia minum sedikit aja, 2 liter sehari cukup.
Burung gagak datang. Kenapa bukan burung merpati? Kenapa bukan burung raja wali? Kenapa gagak? Tuhan mau kasih tahu. Hey Elia, gagak itu ya burung yang paling egois. Kalau dapat makanan sesama gagak aja ribut. Bayangin loh, burung egois, pelit, sama gagak ribut. Bisa datang tiap hari bawa upeti, hamburger, roti dan daging. Buat Elia, itu kalau bukan Tuhan perintahkan, siapa coba saudara? Betul gak? 2025 jangan takut, berkat ketaatan itu ya Tuhan yang perintahkan. Bukan kuat dan gagah kita. Kalau kuat dan gagah kita, ngengat dan karat bisa mencuri. Kalau Tuhan yang perintahkan, dia jaga dengan kedaulatannya. Jangan takut 2025, amin. Di kantor kita banyak gagak, ya udah biarin aja. Di lingkungan kita banyak gagak, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman kita banyak gagak, ya udah biarin aja. Datang sama Tuhan, itu gagak bisa Tuhan pakai bawa berkat buat hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Waktu saya renungkan, luar biasa Tuhan ya, dia buktikan kesetiaannya pada Elia. Sungai cukup minum, makanan datang tiap hari. Dari binatang yang paling tidak mungkin bagi-bagi makanan. Yang paling pelit sekalipun dan paling egois sekalipun, tetap bisa Tuhan pakai. Datangkan berkat buat hidup kita. Kenapa? Sebab Bapa melihat ada ketaatan di situ. Dan setiap ketaatan bawa berkatnya masing-masing. Karena Tuhan perintahkan. Amin. Dalam satu musim kehidupan saya kan jadi hamba Tuhan sejak SMA sudah sekolah pendeta. Dari 2 SMP mau jadi pendeta. Jadi saya nggak pernah kuliah dimanapun. Pokoknya hidup dalam pelayanan sampai hari ini. S1, S2, S3, pokoknya hidup dalam pelayanan. Nah pada satu masa sebelum COVID saya punya teman, dia jadi motivator. Lalu saya bandingin, motivator. Satu hari ceramah di satu kantor 80 juta satu hari tuh. Saya mau 80 juta khotbah 1 tahun. Gitu ya. Dia satu hari saya satu tahun. Saya lihat enak bener motivator ya. Dapat duit cepat. Saya bilang Tuhan saya mau jadi motivator aja. Kalau cuma jualan ludah ngecap doang, ini paling jago deh. Saya bilang. Teman saya nggak punya bisnis tuh, nggak punya bisnis sampai hari ini pun nggak punya bisnis. Cuma punya cuap-cuap aja. Punya buku dan cuap-cuap. Bisa beli mobil Mercy, bisa beli rumah di Pik. Saya bilang, saya mau kayak gitu Tuhan. Nah, itu sungai Yordan tuh buat saya tuh. Limpah airnya. Tuhan bilang, kamu itu hamba Tuhan, Pandi, sungai Kerit aja. Tapi limpah Tuhan kayak dia. Ayo, trust and obey atau enggak? Akhirnya Tuhan ingatkan, saya hamba Tuhan. Jalan lagi sampai sungai kecil itu. Memang saya nggak pernah nikmati sungai Yordan. Jangan iri hati sama berkatnya orang. Ada amin? Kesuksesan orang mungkin bukan buat kita. Kesuksesan kita juga mungkin buat mereka. Kalau Tuhan bilang sungai Kerit, jangan kepengen sungai Jordan, itu dia. Dan di sungai ini tuh saya mengalami banyak mujizat Tuhan kok. Melewati masa COVID ya, itu masa yang paling sulit tuh. Saya kan hamba Tuhan, hidup dalam pelayanan. Saya ngomong apa adanya, hidup dari persembahan kasih pelayanan, Anda tahu semua lah. Nah zaman COVID kan gereja tutup, cuma ibadah online, 4 kali ibadah tinggal 1 kali. Saya tuh kebanyakan di rumah gitu loh. Bicara omset pendapatan turun 70% turunnya tuh. Saya punya istri, punya anak, punya pembantu, mertua saya tinggal sama saya juga. Kan saya nggak bisa, mama maaf ya, dapur 70% turun, nggak bisa. Nasi 70% nggak bisa. Cicilan 70% nggak bisa. Saya di rumah, saudara, mama saya mungkin lihat si Fandi minggu gak kemana-mana, enak nganggur apa gimana gitu ya. Biasa sibuk, hari ini kan sibuk khotbah, itu minggu bengong di rumah gitu loh. Ibadah online sekali, amin, selesai sudah. Teriaknya sama Tuhan, amin. Kadang saya keluar rumah jalan kaki siang-siang, cuma lihat langit aja Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, nggak ada kerjaan. Baca Alkitab mah tiap hari, siapin khotbah tiap hari, tapi nggak jualan, Tuhan gimana? Kayak banyak masak, nggak bisa jualan, nggak enak lu perasaan. Makanya saya mesti stop bikin khotbah. Banyak banget bahan khotbah, tapi nggak khotbah, itu tuh nggak enak. Nggak enak kayak tukang masak, bikin banyak masangan, tapi nggak jualan, tuh nggak enak gitu loh. Akhirnya saya bilang, saya mesti punya kegiatan lain Tuhan. Nggak baca Alkitab, bukan nggak baca Alkitab, nggak siapin khotbah. Baca Alkitab boleh, tapi nggak siapin khotbah, udah banyak Tuhan. Tapi kan jadwal khotbah turun banyak. Jadi saya siapkan kesibukan yang lain. Saya beli kanvas, saya beli koas, saya beli cat akrilik, saya melukis. Daripada si Fandi nggak ada kerjaan, paling nggak mama saya, ada kerjaan, melukis gitu kan ya. Daripada bengong, kayak orang stres gitu kan. Saya melukis, zaman COVID saya melukis. 6 lukisan saya dibeli sama teman saya tuh. Saya bilang angkanya buat kemuliaan Tuhan ya, 100 juta. Saya bukan pelukis. Saya bukan pelukis, akhirnya saya main ke rumah teman saya, lihat lukisan jelek banget lukisan.
Yang ngelukis aja bilang jelek, yang ngelukis bilang jelek loh. Tapi kan saya nggak ngomong ya. Cuma saya awannya kurang ini nih, pohonnya kurang gitu, kayak kurang-kurang gitu ya. Tapi teman saya bisa beli 100 juta. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan itu aja. Kalau udah Tuhan perintahkan, matanya suka, hati senang, dompet bayar. Karena Tuhan perintahkan. Yang jual aja, jelek banget tuh lukisan. Saya kadang malu lihat lukisan saya, malu kadang-kadang gitu loh. Tapi Tuhan butakan mata dia, bagus. Mau bilang apa? Kalau udah Tuhan perintahkan, kita nggak bisa bantah. Burung gagak pun kasih kita makan, ada amin? Saya melukis lagi. Semenjak 100 juta melukis lagi. Sampai hari ini kagak dia beli. Saya pajang aja di rumah. Tahu kenapa? Sebab Tuhan tidak perintahkan dia beli, gitu aja. Udah dapat sekali pengen 2 kali. Sungainya udah gak ada airnya. Oh, jangan komplain sama Tuhan. Kok kali ini gak beli sih Tuhan, aku udah capek-capek. Jangan komplain. Ketaatan tuh penting, ada amin? Taat aja. Anda tahu zaman COVID, zaman yang paling sulit dalam pelayanan seumur hidup saya, saudara. Tapi tidak pernah saya alami berkat sebanyak pada zaman COVID. Saya ngomong apa adanya, saya nggak bisa cerita semua, saudara. Saya khotbah sedikit sekali, tapi berkatnya tuh banyak banget. Waktu zaman COVID tuh, saya juga aneh tuh. Ada orang kasih apa, ada orang kasih mobil zaman COVID loh, saudara. Saya dapat mobil baru zaman COVID, bayangin tuh. Orang lagi susah, diajak makan, pulang dikasih kunci mobil, zaman COVID tuh. Nggak ada lagi sekarang, saya tunggu-tunggu, nggak ada lagi tuh. Siapa tahu dari jemaat ada yang kasih kunci mobil, nggak ada juga kayaknya. Kayaknya nggak ada juga lah, sudah feeling nggak ada juga kayaknya ya. Kenapa? Sebab Tuhan perintahkan itu aja. Maka di sini saya bilang ya untung saya nggak stop di Jordan loh. Kalau stop di Jordan mungkin saya kelimpahan minuman, nggak ada makanan. Untung taat. Sehingga banyak kesaksian, ada amin? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh banyak banget ya kesaksian saudara. Bahkan sampai hari ini masih jalan terus tuh berkatnya tuh. Sampai hari ini saudara. Berkat zaman COVID. Yang dikira tutuplah gereja lah, habislah pelayanan, kan gitu orang ngomong ya. Gak akan pulih dan sebagainya. Tapi dalam ketaatan itu Tuhan jaga anak-anaknya loh. Jangan kompromi, amin. Tetap taat sama Tuhan. Supaya hidup punya kesaksian. Maka saya gak takut tuh, sesusah apapun. COVID udah pernah kita lewati. 3 kali kena COVID juga, udahlah. Lewat tuh. Dan Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Tatap masa depan kita nggak takut lah. Kita punya Tuhan sama-sama kita. Amin. Kayak kita bertangan buat Tuhan Yesus ya. Diperintahkan Tuhan itu sebuah kata kunci dalam ketaatan. Makanya kita nggak takut sama manusia. Hormat pimpinan boleh. Harga teman-teman siap. Uang kita butuh. Tapi takut cuma sama Tuhan. Coba kalau Tuhan nggak perintahkan ya kita maaf ya jilat pantat bos pun kalau Tuhan nggak perintahkan nggak datang tuh duit nggak datang. Udah mengabdi sujud sembah kalau perlu tai dia kita jilat sekalipun. Kalau nggak dikasih tukang tahu kagak datang di hidup kita, amin. Udah dah, jangan gitu-gitu amat sama manusia, terus terang aja saudara. Jangan gitu-gitu amat sama manusia, sama Tuhan aja. Dan dia bisa pakai siapapun, jadi kepanjangan tangan berkat Tuhan buat kita. Amin. Oke, next. Berkat ketaatan yang terakhir nih saudara. Next slide. Saya coba ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Tetapi sudah beberapa waktu sungai Kerit jadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah aku telah apa? Kalau ada dalam satu cerita 2 kalimat atau 2 kata diulang, itu Tuhan kasih sebuah penekanan. Burung gagak Tuhan perintahkan. Janda pun Tuhan perintahkan. Kalau udah Tuhan perintahkan, nggak takut berkat nggak kemana-mana. Memang itu janda miskin ya, emang itulah Tuhan iseng kayak gitu tuh. Mbok ya janda tuh kaya gitu ya. Janda cantik, kaya, baheno mau mati, ya itulah kalau perlu gitu kan. Supaya nggak lama-lama penderitaannya dengan janda itu kan. Janda muda, anak masih kecil, miskin pula. Apa harapannya coba? Sulit. Udah miskin, punya anak, muda pula, aduh. Diutusnya ke sana, tapi itulah ketaatan. Amin. Jangan pilih-pilih, ikuti aja apa yang Tuhan mau. Janda ngomong, Pak Pendeta, cuma ada sedikit minyak dibuli-buli, sedikit tepung di tempayan, saya bikin sekali adonan, kita makan, mati kita. Memang secara manusia bisa mati, tapi kalau Tuhan perintahkan,
Minyak dalam buli-buli nggak akan habis. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Sampai masalah bencana itu selesai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi mujizat Sidon lebih dahsyat daripada mujizat Kerit sebetulnya. Karena yang makan bukan cuma Elia. Dia jadi berkat buat janda dan anak itu. Bayangkan masa-masa yang sulit. Tetap anak-anak Tuhan yang diberkati jadi berkat buat orang lain. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Diperintahkan Tuhan. Sedikit minyak dalam buli-buli enggak habis-habis. Sedikit tepung dalam tempayan juga enggak habis-habis. Ada sebuah kalimat yang jadi rema buat saya. Biar sedikit tapi tak habis-habis. Bilang sama-sama 2, 3. Kita enggak butuh banyak sebenarnya. Yang kita butuh cukup. Sedikit, cukup, yang penting enggak habis-habis seumur hidup kita. Ada amin? Itu janji Tuhan buat kita semua. Cukup-cukup saja sampai masanya selesai. Tuhan kasih 1, nikmati 1, dikasih 2, nikmati 2, dikasih 5, nikmati 5, dikasih 10, nikmati 10. Yang kita makan cukup-cukup aja. Ada amin? Kalau kita tetap taat sama Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan buat kita semua. 2025 bukan tahun yang mudah, mungkin ada kelaparan, kehausan, kekeringan, tapi selalu ada firman Tuhan buat kita, supaya kita taat, sebab di dalam setiap ketaatan selalu ada berkat yang Tuhan perintahkan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita sekalian, kita akan doa sama-sama. Setelah doa saya kembalikan pada worship leader, dan mohon izin saya akan jalan lagi setelah ini ya. Masih ada sungai yang lain yang harus saya datangi. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini Bapak. Kau ajar kami kembali dan ingatkan kami kembali. 2025 adalah tahun ketaatan buat kami. To trust God, to obey your command. Taat pada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan, sebab tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memerintahkan berkat buat kami semua, yang gak bisa diambil oleh pencuri, atau dimakan ngengat dan juga karat. Kami percaya 2025 tahun pemeliharaan Tuhan buat kami, kesempatan yang Tuhan buka, supaya kami semakin taat sama Tuhan. Bukan takut manusia, bukan takut sama jabatan, bukan takut sama keuangan, tapi hanya takut pada Tuhan, yang mana Tuhan akan perintahkan apa yang kami butuhkan datang tepat pada waktunya. Berkati penggembalaan gereja Tuhan, berkati jemaatmu di sini, jadikan 2025 tahun penuh kesaksian buat kami semua. Taat bawa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.